Saat ini saya sedang merasakan asam lambung naik dan GERD. Nasihat terbaiknya pola makan hidup sehat agar bisa sembuh dengan izin Allah apa? Ya rutin, jadi makanan-makanan yang sifatnya bisa jadi pemicu ya. Tepung-tepungan, gula, minyak, ya di stop semualah. Kemudian termasuk salah satunya adalah garam. Ya. Kalau saya ya punya salah satu yang saya rekomendasikan adalah coba ketika misalkan ibu ini kan dia minum madu nih, dia minum madu sama jahe. Nah kasih garam sedikit. Ya, garam itu juga bagus untuk bukan menetralkan, tapi memperbaiki enzim pada lambung kita. Reaksi enzimatisnya tubuh kita itu bisa dibantu sama garam tadi. Beberapa pertanyaan sama ya, maaf. Ayah saya sakit darah tinggi, saat ini yang dilakukan kurangi garam, minum ekstrak seledri dan sudah turun 140, 980. Pertanyaan sampai berapa lama minum itu? Kalau Anda tetap pengen minum, makan terus, saya kira mungkin dalam konteks dikurangi dosisnya dalam untuk maintain, nggak apa-apa, minum aja seledrinya ya, ekstrak seledri tadi ya. Kemudian garam, kalau saya pribadi yang saya pahami ya, tetap boleh makan garam, tapi garam yang bagus. Ya, garam itu justru malah negara-negara, ada penelitian namanya Blue Zone. Blue Zone itu negara-negara yang angka harapan hidupnya mereka tinggi-tinggi banget, tinggi-tinggi di dunia. Ternyata mereka ada dokter lah yang teliti itu ternyata disebutkan di situ malah justru angka penyakit jantungnya justru malah rendah dengan konsumsi garam mereka yang tinggi. Kalau Bapak Ibu membaca di IG itu hashtagnya the salt fix, the salt fix. Nanti baca situ banyak tulisan-tulisan tentang ternyata kita tetap butuh garam, tapi bukan garam refinasi. Tapi kalau garam yang mineral, garam yang penuh dengan mineral itu insya Allah sangat baik, tak masalah. Tapi jangan berlebihan juga. Minta solusi untuk masalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder, terhadap kebersihan. Maksudnya apa ini ya? Belum tahu saya maksudnya apa. Benar nggak sih? Benar. Jus mix beetroot atau buah beet, wortel dan apel itu bagus untuk menyembuhkan benjolan atau kuman. Benar. Serius benar. Ya. Ditambahkan nanti kalau Anda punya atau mungkin biasakan minum rimpang. Rimpang itu kan coba lihat. Teman-teman kalau Anda lihat rimpang itu kan bentuknya nggak beraturan. Jahe gitu kan, coba lihat. Untuk jahe itu kan liar, nggak apa ya, nggak terstruktur kan. Ya bengkok-bengkok gitu kan, bundel sini gitu-gitu. Nah emang secara dalam ilmu tradisional ya, ada namanya doctrine of signature. Doctrine of signature itu kita melihat sesuatu itu disesuaikan dengan kondisi badan. Jadi kalau Anda lihat kanker itu kan bentuknya nggak beraturan. Sel kanker itu kan tumbuhnya nggak beraturan. Nah maka kita lihat tumbuhan-tumbuhan yang nggak beraturan. Nah maka rimpang-rimpangan itu, kalau Anda baca secara sainsnya, memang anti kanker sebagian besar. Jahe itu anti kanker. Temulawak apalagi, kunyit, Masya Allah kan. Itu saya bilang ilmu pengobatan sebenarnya gampang. Kita bicara tentang darah. Darah, Anda lihat darah itu warnanya merah jantung gitu kan. Maka Anda bayangkan ada misalkan ciptaan Allah apa yang warnanya merah? Ya buah bit. Nah gitu lah. Buah naga, ya macam-macam. Jadi sederhana sebenarnya. Cuman ya tadi kita perlu merenung, melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Apakah obat alami atau rimpang yang berkaitan dengan penyakit atau gejala usus buntu? Iya, kalau usus buntu saya kira mungkin perbanyak makan serat aja sih ya, kayak rumput laut, lidah buaya gitu, itu membantu ya. Tambah juga dengan kunyit itu kan anti radang, ya, bisa membantu insya Allah. Apakah kecanduan bermain HP bisa mempengaruhi kejiwaan? Sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus, ya. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak bagus. Jadi kalau sudah, jadi hati-hati dengan ain. Zaman Indonesia mungkin 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu lagi booming-boomingnya batu akik itu loh. Itu beberapa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ustadz-ustadz yang peruqyah itu banyak sekali menemukan jin-jinnya bersemayam di batu akik. Jadi jadi tiba-tiba dia beli cincinnya mahal-mahal gitu kan. Beli cincin mahal-mahal segala macam, terus tiba-tiba ada keluarganya sakit, dia pun sakit-sakitan, aneh-aneh gitu kan. Terus saya tanya sama ustadz itu, teman saya itu kan, tanya, Bapak ada pegang apa, benda yang paling Bapak senangin? Oh saya lagi koleksi batu Pak, Ustadz.
Belinya berapa? Sekian puluh juta, sekian juta. Ya sudah, batu itu diambil, dihancurkan, hilang semua. Hati-hati dengan sesuatu kayak gitu. Jadi kalau sudah kita tercandu dengan kayak begitu, itu jinnya bisa masuk. Jinnya bisa bersemayam di situ. Ya, nggak boleh. Cinta berlebihan terhadap sesuatu itu nggak boleh. Apa resep untuk menghilangkan batu ginjal? Pengalaman saya, bisa Anda pakai akar alang-alang sama minum itu air kelapa. Akar alang-alang direbus, nanti diminum airnya. Terus minum air kelapa. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau tidak kolik ya. Kolik itu maksudnya kalau tidak nyeri. Kalau sudah nyeri banget, batu udah gede banget, ya operasi lah, nggak apa-apa kok. Ya, kalau masih kecil-kecil saja nggak apa-apa. Sayurnya dibanyakin, ya kurangi minyak, kurangi tepung, ya kurangi gula, ya itu insya Allah membantu banget. Saya punya anak 4 tahun, udah dari usia 2 tahun kena alergi, seluruh kaki tangannya suka beruntusan dan gatal-gatal meninggalkan bebas. Resep herbalnya apa? Di IG ada kok, anti gatal JSR hashtagnya. Hashtagnya anti gatal JSR. Baca situ, insya Allah ada. Makanan apa yang paling baik untuk bayi saat sedang makanan pendamping ASI? Saya sih nggak ahlinya untuk bayi ya, tapi secara umum kalau bapak ibu mau dapatkan tambahan makanan itu bisa dari makanan dari lebah ya, kayak bee pollen gitu juga bisa. Bee pollen itu kan protein juga ya, atau mungkin protein yang sehat seperti tempe juga bisa. Tempe nanti dihancurkan dijadikan seperti bubur juga bisa, kasih madu atau kasih kurma, itu bisa juga buat pendamping ASI-nya ya. Dan ibunya saat lagi pendamping ASI begini juga tidak perlu juga untuk mengkonsumsi seperti ya madu kayak batu soda, itu juga perlu. Bagaimana tanggapan saya mengenai testosteron replacement terapi? Apakah halal? Wallahualam, saya belum baca ya, belum tahu ini ya. Tapi kalau testosteronnya dari orang lain ya, wallahualam seperti nggak halal lah. Ya, wallahualam, tapi belum tahu saya. Detail belum tahu. Bagaimana dengan CBD oil atau balm yang berbahan dasar kanabis? Kalau dibilang dia bermanfaat, cuma regulasinya nggak boleh. Kanabis itu ganja ya. Ya, minyak ganja itu di beberapa, kayak di Amerika itu dijual. Emang dia punya peran untuk pengobatan, tapi masalah regulasinya nggak boleh. Mau gimana? Pakai itu nanti malah masuk penjara kan repot. Ya, mendingan nggak usah sih. Saya belum lama periksa lab, hasilnya 97% abnormal, 3% abnormal. Bagaimana memperbaikinya? Puasa. Puasa adalah bentuk paling baik untuk memperbaiki sperma sama ovum. Kalau sudah puasa, maka sahur sama bukanya jangan nyampah lagi. Ya. Mentang-mentang puasa, bukanya ya gitu lagi. Kapan mau sehat badannya? Ya, apalagi puasa juga nggak tiap hari kan. Di luar sisa puasa itu Anda harus banyakin ya. Rimpang, rempah, sayur, buah rimpang. Jadi gini, tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau kita ngasih bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa? Kalau saya punya bahasa itu produk ciptaan Allah gitu loh. Jadi rempah, rimpang, sayur, buah, salah empatnya. Salah yang lain banyak. Ya, insya Allah bisa benar badannya. Akan perbaiki. Dan jangan khawatir lah. Kalau memang Allah mau kasih, pasti dikasih gitu, tenang aja. Ya. Kita dikasih penyakit kayak begini ya, atau mungkin kondisi kayak begini, pasti ada asbab, musabab dari apa yang kita kerjakan di masa lampau gitu loh. Pasti ada. Ya, maka minta ampun itu cara paling baik, ya bertobat ya, banyakin sedekah, banyakin istighfar, salah satunya itu. Puasa. Kemudian apalagi cara yang lain? Ada satu produk lebah yang sangat baik ya untuk memperbaiki kualitas sperma. Setahu saya namanya Royal Jelly. Royal Jelly. Yaitu makanannya ratu lebah. Ya, kalau nggak ada royal jelly pakai apa? Pakai bee pollen juga boleh, bee pollen. Kalau nggak ada apa? Madu. Kalau nggak ada apa? Kunyit. Ya, kunyit. Atau kalau nggak ada, batu soda. Banyak pilihannya. Mana yang ada aja. Bagaimana agar haid lancar? Pakai resep yang tadi bisa. Yang tadi kunyit sama serai sama jeruk nipis sama madu. Januari lalu saya kena Bell palsy. Untuk menjaga kondisi badan supaya tidak drop atau terkena Bell palsy, sebaiknya konsumsi apa atau untuk syaratnya? Coba konsumsi itu ya.
rempah-rempah yang sifatnya panas, kayak cengkeh, ya, kayu manis, kemudian jahe. Nah, coba itu bisa dijadikan pilihan salah satu. Kemudian kalau ada chia seed juga boleh pakai chia seed.